Kali ini Move Radio hadir langsung dari studio lainnya, ada di Putih House Cafe All Day Dining di Jalan Dr. Mansur nomor 98 Medan. Dan Move Radio tidak sendirian dalam program Jaksa Menyapa kita untuk siang hari ini. Kita juga didengarkan di 97,9 FM Radio Sirohuda Deli Serdang. Saya sapa untuk mendengarkan kita langsung dari Sirohuda Deli Serdang. Nanti di segmen kedua Anda baru boleh bertanya tentang topik yang kita bahas untuk siang hari ini di 085260779177. Topiknya adalah produk dalam negeri wajib digunakan dalam pengadaan barang jasa. Adakah sanksi pidananya? Itu yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan sampai nanti di jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat bersama Pak Yos A. Tarigan SHMH selaku koordinator Kejati dari Sumatera Utara. Selamat siang Bang Yos. Selamat siang, semangat selalu. Semangat Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya sebenarnya lihat Anda, saya yakin Anda keluar dari rumah pasti sudah pagi sekali ya Bang Yos ya. Kok tahu Bang? Kelihatan dari wajahnya. Jadi sekarang ini sudah hampir setengah hari sebenarnya aktivitas Bang Yos ya. Baik. Dan hari ini kita Bang Yos dengan 2 stasiun radio, Move Radio dan juga Radio Sirohuda Deli Serdang. Kita akan bahas masalah produk dalam negeri yang digunakan wajib ya, digunakan dalam pengadaan barang dan jasa. Adakah sanksi pidananya? Sebelum nanti Bang Yos saya ajak untuk berbicara selama 1 jam. Saya ingin sampaikan juga untuk Anda kalau pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah di Indonesia ini memang diatur untuk mengutamakan produk dalam negeri. Itu dulu ya. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendukung industri lokal dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Ada beberapa peraturan tentunya untuk siang hari ini yang menjadi dasar topik kita untuk siang hari ini adalah yang pertama itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian ya. Isinya adalah mengamanatkan agar pemerintah memprioritaskan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Yang kedua ada peraturan presidennya nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Isinya adalah menyatakan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa prioritas diberikan kepada produk dalam negeri. Dan ada juga peraturan yang ketiga, yaitu peraturan Menteri Perindustrian nomor 16 tahun 2020 menyebutkan tentang peningkatan produk dalam negeri atau P3DN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bang Yos, apakah 3 peraturan tadi yang menjadi dasar topik kita untuk siang hari ini hadir Bang Yos? Ya, terima kasih Bang Jeki udah percaya dengan kita nih Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di program kita Jaksa Menyapa. Menyapa ini dengan tema saat ini adalah tentang PKDN atau TKDN. Perlu kami jelaskan bahwa TKDN itu adalah tingkat komponen dalam negeri. Tingkat komponen dalam negeri. Produk lokal dalam negeri itu harus digunakan. Khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, pemerintah maupun swasta. Nah, hal ini yang ditingkatkan dari yang sebelumnya tidak menggunakan produk dalam negeri. Sekarang ini dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa harus menggunakan produk dalam negeri kecuali ini kita stabiloi, kita garis bawahi, nanti kita bahas. Kecualinya nanti seperti apa di segmen selanjutnya ya Bang Yos ya. Ini kita baru pemanasan dulu ya. Baik, kalau sebenarnya Bang Yos katakan tadi bahwasanya baik pemerintah ataupun swasta ini wajib memprioritaskan produk dalam negeri ini sendiri. Nah, kalau kita lihat seperti apa pengawasan atau juga aplikasi dari pengawasan dari pihak Kejati sebenarnya bagi para pemerintah yang ada di sekitar Sumatera Utara ataupun swasta dalam menggunakan produk dalam negeri ini sendiri Bang Yos dalam pengadaan barang dan jasanya? Ya begini Bang Jaki, ya kita kan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini memang kita ini jaksa ya sebagai penindakan. Penindakan itu melakukan penyelidikan, penuntutan ya dalam bahasa sehari-hari itu mungkin memenjarakan pelaku khususnya koruptor lah gitu kan. Tetapi kita punya fungsi lainnya itu pencegahan. Nah, fungsi pencegahan ini kita efektifkan. Di dalam hal ini kita menyampaikan dalam Jaksa Menyapa ini harus orang-orang itu stakeholder daripada pengadaan barang jasa itu semuanya pemerintah maupun swasta harus paham betul ini, mengerti. Nah kalau enggak menggunakan produk dalam negeri bagaimana? Berarti perusahaannya, produknya harus daftar dulu ke Dinas Perindustrian yang Bang Jaki sebutkan tadi. Nah, sampai detik ini masih kita cium nih, kita temukan modus-modus yang menyatakan produknya itu TKDN. Padahal impor. Nah ini kan bahaya. Kenapa sih kita harus TKDN? Kalau nggak dari kita, siapa lagi yang mencintai produk dalam negeri? Betul. Jangan sampai pemikiran kita muncul mindsetnya, kalau dalam negeri itu jelek.
murah itu jelek, kan bukan berarti begitu. Betul. Walaupun ada juga produk negeri itu lebih mahal dari produk luar negeri. Betul, iya. Ada juga kan. Terkadang seperti itu kondisinya gitu ya. Nah, inilah fungsi kita di sini melakukan pencegahan, sosialisasi. Jangan sampai nanti ketahuan seperti itu, bisa pidana. Khususnya dalam pengadaan barang dan jasa ini kan. Berarti kan pemalsuan dong. Berarti kan pidana. Nah, hati-hati dalam hal tersebut. Itu yang kita maksud begitu. Oke, baik. Nah, sebenarnya yang mendengarkan kita juga mungkin saat ini berpikir juga ya. Seperti Bang Yos katakan tadi, ada beberapa case mungkin harga dari produk dalam negeri itu bisa jadi lebih mahal dari produk impor yang dibutuhkan saat ini. Nah, kalau kondisi-kondisi seperti ini apakah ini bisa diberikan semacam catatan kecil, karena ketersediaannya tidak ada di dalam negeri sehingga menjadi mahal, sehingga pagu anggaran dari beberapa pemerintah, swasta atau juga negeri ini tidak mencukupin harus membeli produk dalam negeri karena memang standar harganya juga lebih tinggi. Itu gimana kalau case-nya begitu Bang Yos? Iya Bang Jeki, kalau harganya satu barang itu produk dalam negeri ternyata lebih mahal dari luar negeri, berarti kualitasnya ini dan kelangkaannya. Bicara kualitas dan kelangkaan. Iya, jangan sampai nanti kalau memang ada dari luar negeri tapi kualitasnya tidak bagus. Tidak bagus, Seperti ini. Jadi wajar. Jadi kan ini kita harus lihat barang per barang, case by case. Tidak semua seperti itu. Tapi yang jelas kan memang kita harus mencintai produk dalam negeri. Kalau kita tidak, siapa lagi? Nah, kita kejaksaan, dalam ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kita mengambil langkah ini, poin ini. Bersama-sama kita. Tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pelaku usaha, tidak hanya pemerintah, panitia pengadaan barang jasa, tidak. Ini sama-sama kita ini harus jabat tangan, melakukan langkah, mencintai produk dalam negeri dan konsekuen dalam melaksanakan semua aturan tentang TKDN tersebut. Saya setuju Bang Yos ketika memang semuanya harusnya bergerak sama ya. Ketika berbicara masalah mencintai produk dalam negeri, bukan hanya tugas Kejati sebenarnya, tapi banyak lagi terutama kementerian pemerintah juga, Kemenparekraf juga saat ini juga menggaungkan bahwasanya mencintai produk dalam negeri. Kalau tidak kita yang memakai, mungkin siapa lagi? Karena kita ingat peristiwa COVID itu kan termasuk UMKM yang paling bisa bertahan dan tidak rentan terhadap COVID, sehingga termasuk salah satu penopang negara pada saat itu Bang Yos. Apakah ini juga akhirnya menjadi dasar untuk semua pemerintah baik swasta maupun juga negara ini menggunakan produk dalam negeri ini Bang Yos? Terutama untuk UMKM. Ya, kalau dasarnya sih salah satunya ya. Tapi yang jelas memang kalau kita tidak, dari kita siapa lagi? Nah, permasalahannya menggunakan produk impor itu juga tidak memberikan kemanfaatan bagi dalam negeri. Artinya kan dengan mencintai produk dalam negeri ini UMKM ataupun sejenisnya ataupun di atasnya itu kan hidup. Artinya terjadi peningkatan ekonomi masyarakat dong, orang Indonesia dong. Nah, kalau luar bagaimana? Kan nggak seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bukan berarti juga menggunakan produk luar negeri itu berkualitas. Jadi rame-rame, banyak-banyak kan murah. Betul. Begitu dipakai memang kelihatan visualnya bagus. Tapi daya tahannya cuma 2 minggu. Kelas lah mungkin kan. Nah, kita pakai produk luar negeri. Kelihatan bagus. Nah, begitu ditaruh air panas langsung pecah. Iya, tapi sebenarnya saya berpikir ini tugasnya sangat berat loh Bang Yos, karena harus menggerus pola pikir orang berkata masalah murah. Kita tahu konsumen Indonesia itu suka yang namanya murah, banyak dan diskon lagi ya Bang Yos ya. Nah, kalau kita turutin dengan market yang saat ini yang ada di Indonesia, mungkin tidak akan terwujud dengan produk dalam negeri yang mungkin beberapa produknya itu justru mahal karena mengeluarkan cost yang lebih tinggi dalam memproduksi sebuah barang ini sendiri. Dan yang ingin saya tanyakan sebenarnya Bang Yos, siapa aja sebenarnya yang Anda harapkan khususnya di bicara masalah Provinsi Sumatera Utara ya, untuk bisa sama-sama mensosialisasikan penggunaan produk dalam negeri ini sendiri? Terutama Dinas Perindustrian, kita juga ya, kita selalu terdepan. Dinas Perindustrian, karena kita punya fungsi pencegahan yang betul-betul kita gunakan dalam artian ini adalah, hey orang-orang jangan salah menggunakan
aturan. Orang-orang, masyarakat, jangan sampai salah menafsirkan. Rp1 pun harus dipertanggungjawabkan uang negara. Betul. Jadi ini yang kita lihat, dan hubungan kita kemudian adalah penindakan. Kan nanti yang menindak kita juga nih. Ketemu juga ya. Ketemu juga. Nah, kita kan sudah sampaikan kemarin. Iya, betul. Bahasanya adalah, kata orang kan begini kan, kalau sudah tidak bisa dikasih nasihat, ya digas lah katanya kan, diberi. Medan kali ya Bang ya gitu ya. Betul. Sebetulnya maksudnya itu, kita sudah kasih pencegahan. Preventifnya sudah. Iya, tapi tidak terus terang dengan kita. Kita kan punya fungsi pendampingan, pengawalan proyek strategis nasional, strategi daerah. Kita sudah kasih masukan hukum ya. Masukan hukum. Tetapi masih ngibul-ngibul nih. Tetapi ternyata masih ujung-ujungnya ada temuan nih. Ini bagaimana? Nah, dalam hal ini produk dalam negeri ini harus. Nah, panitia pengadaan barang dan jasa, Bang, itu harus memperhatikan itu. Walaupun secara tertulis yang dimasukin itu, dia harus betul-betul memverifikasi. Betul nggak ini perusahaan yang menyatakan dia punya TKDN, betul itu TKDN. Jangan-jangan impor, tapi pura-pura dalam negeri. Oke. Nah ini kan bahaya. Pidana ini kan. Nah, tidak sedikit barangkali daripada panitia pengadaan barang dan jasa itu berkonsultasi tentunya dengan pihak Kejati ya, dalam hal ingin mensosialisasikan atau juga merealisasikan pembelian barang dan jasa ini nggak sih Bang Yos? Kita selalu melakukan sosialisasi seperti ini, dan kemudian yang kedua di dalam pendampingan tuh di bidang perdata dan tata usaha negara, Datun, pihak-pihak pemerintah juga meminta melakukan pendampingan, dalam hal ini meminta pendapat hukum. Salah satunya tentang TKDN ini juga. Kemudian fungsi intelijen juga ada melakukan pengawalan proyek strategis nasional seperti sekarang ini kan PON, kawal itu betul-betul di-push. Jadi kalau betul. Ini bagaimana begitu? Karena ada orang juga, manusia ini kan tidur dia berapa 6 jam, tapi ada yang kebobolan sampai 7 jam. Kita kasih nasihat 7 jam aja. Sejam lagi gunakan untuk kerja. Seperti itulah kita kira pusing. Tapi dalam ranah masalah hukum. Nah ini begini, ini salah nanti. Jangan sampai kelupaan. Betul. Kan? Kita kasih ilustrasi. Karena kita punya pandangan dan kita ini ahli hukum. Balik lagi fungsinya lagi-lagi itu hanya sekedar memberikan peringatan kali atau juga pencegahan tadi ya Bang Yos ya, preventif tadi tentunya ya Bang Yos. Oke, Bang, nanti kita balik lagi di segmen kedua, kita akan berbicara secara struktur pidananya seperti apa sih bagi sebagian pihak swasta atau juga government. Ada sanksinya juga. Dan ada operasi pasar kita ini. Oh, sampai sebegitu? Iya. Oke, di segmen kedua kita balik lagi, nanti Anda boleh bertanya di 085260779177 yang mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com dan juga mendengarkan kita langsung dari 97,9 FM Radio Siro Huda Deli Serdang. Kita kembali sesaat lagi.